Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gibi Gita Farera Siregar, NPM 19060002, Prodi Pendidikan Sejarah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemunduran peradaban Islam. Sejarah Islam dapat dibagi menjadi 3 dalam periode yang dimulai dari periode klasik, abad pertengahan, dan periode modern. Periode abad pertengahan Islam dimulai saat Bani Abbasiyah runtuh pada 1258 hingga timbul kebangkitannya kembali pada sekitar abad ke-19. Pada abad pertengahan, berbagai krisis yang sangat kompleks menerpa dunia Islam hingga mengakibatkan kemunduran. Periode abad pertengahan ini dapat dibagi lagi ke dalam 2 pembagian, yaitu masa kemunduran dan masa 3 kerajaan besar. Masa kemunduran, awal kemunduran peradaban Islam dimulai saat Baghdad yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah dan pusat peradaban Islam diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan pada 1258. Tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan menyerang Baghdad setelah Khalifah Bani Abbasiyah saat itu, Al-Mutasim Atta, menolak menyerang. Invasi yang dilakukan Hulagu Khan berlangsung brutal dan terjadi pembantaian lebih dari 1 juta penduduk Baghdad. Tindakan brutal ini menghancurkan peradaban Islam baik secara fisik, psikis, sosial, politik, dan kultural. Jatuhnya peradaban ke tengah bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga menjadi awal kemunduran peradaban Islam karena pusat keilmuan Islam telah hancur. Setelah menguasai Baghdad dan Persia, tentara Mongol kemudian bergerak ke Mesir untuk melakukan dinasti Makhluk atau Mamalik yang saat itu berkuasa. Namun usaha tentara Mongol gagal dalam pertempuran di Ain Jalut yang terjadi pada 15 Ramadan atau 13 September 1260. Setelah ini, hingga 85 tahun kemudian, dunia Arab dikuasai oleh bangsa Mongol di bawah pemerintahan dinasti Khan, yang kehadirannya semakin membawa kehancuran dan kemunduran dunia Islam. Dinasti Khan di masa suram peradaban Islam, ada penguasa dinasti Hulagu Khan atau dinasti Ilkhan yang memperhatikan ilmu pengetahuan, yaitu Mahmud Khazan. Mahmud Khazan adalah Raja Ilkhan pertama yang beragama Islam, sehingga mau membangun kembali keberadaban Islam dengan mendirikan beberapa perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi. Selain itu, Mahmud Khazan juga membangun perpustakaan, laboratorium, penelitian, dan beberapa gedung umum lainnya. Meski demikian, dinasti Ilkhan pada akhirnya terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, seperti Kerajaan Jailar di Baghdad, Kerajaan Salghari di Fars, dan Kerajaan Muzafari. Menjelang akhirnya abad ke-14, dinasti Ilkhan berada di bawah kekuasaan Timur, yang lebih kejam dari pendahuluannya dan selalu melakukan penaklukan dengan pembantaian serta menghancurkan fasilitas-fasilitas Islam. Fakta kemunduran peradaban Islam. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran pada tahun 1250 sampai 1800. Kekurangannya rasa tanggung jawab para pemimpin negara akan pentingnya menjadi wilayah kekuasaan yang luas, persoalan penduduk yang heterogen menyulitkan penyatuan dalam negara, lemahnya sikap para pemimpin negara, krisis ekonomi yang dialami oleh negara Islam, merosotnya modal para pemimpin yang berpengaruh pada kedaulatan negara Islam, tidak ada perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi,
Konflik antara kerajaan Islam dan Kristen, sistem peredaran kekuasaan yang menimbulkan perselisihan antar umat Islam. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.